الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu, saudara-saudara, jamaah pengajian rahimakumullah. Pengajian beberapa minggu yang lalu kita sudah mengawali bab yang ke-40 pada halaman 231 fi dzikril maut wa ma ba'dah, pada menyebut kematian dan peristiwa yang sesudahnya. Halaman 231 sudah kita baca. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 232. Di halaman 231 atau pengajian yang lalu, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, ada 3 pandangan manusia berkaitan dengan kematian. Yang pertama, ada yang takut terhadap kematian karena dia tidak mau meninggalkan gemerlap dan mewahnya kehidupan dunia. Dia sedang berkecimpung dengan kehidupan dunia dan menikmati kehidupan dunia, sehingga dia takut terhadap kematian. Nah, yang pertama ini tentu orang-orang yang tidak begitu kuat keyakinannya terhadap kehidupan akhirat. Jadi dunia saja yang menjadi perhatiannya. Makanya dia takut meninggalkan dunia ini. Yang kedua, pandangan manusia terhadap kematian yang kedua ini, mereka tidak takut terhadap kematian, tetapi yang ditakutkan itu adalah bekal akhiratnya yang masih sedikit, sehingga dia belum siap untuk dijemput oleh kematian itu. Jadi bukan kematian itu yang dia takutkan, tetapi bekal akhiratnya yang masih sedikit itu yang menyebabkan dia takut untuk menghadapi kematian. Nah, itulah orang-orang yang meyakini adanya kehidupan akhirat. Karena meninggalkan dunia bukan mengakhiri segala-galanya, tetapi meninggalkan dunia berarti mengawali kehidupan yang panjang, yaitu kehidupan akhirat yang di situ membutuhkan bekal amal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. Nah, dia ini merasa amal ibadah dan amal kebaikannya masih sedikit, sehingga dia ingin hidup lebih lama lagi untuk mengisi waktu-waktunya itu dengan beribadah dan melakukan amal-amal kebajikan lainnya. Nah, ini pandangan yang kedua. Nah, ini disinilah kita berada. Jadi kita bukan takut terhadap kematian, tetapi ya, karena walaupun kita takut, kalau sudah takdirnya ya kita tetap meninggal dunia. Cuma amal ibadah kita dan amal kebajikan ini yang masih sedikit. Makanya kita harus berikhtiar ya agar tetap sehat ya, dan berdoa agar diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu berkata, "Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin." Barang siapa memasuki alam kuburnya tanpa membawa bekal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya,
Itu seakan-akan dia menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Susah, sulit, berat. Perjalanan kita sesudah kematian yang diawali dengan masuknya kita di alam kubur, kalau tanpa membawa bekal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. Maka kita berdoa semoga kita panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pakai untuk memperbanyak amal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. Nah, adapun pandangan yang ketiga, itu pandangan orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang arif billah. Dia rindu terhadap kematian. Justru dia menganggap kok kematian itu lambat sekali datang menjemputnya. Karena apa? Dia rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini belum menjadi kelas kita. Karena kita masih jauh dari orang yang arif billah, yang kenal dengan sedalam-dalamnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulan yang kita tangkap. Ya, ada 3 pandangan manusia terhadap kematian itu. Sekarang kita baca kelanjutannya pada halaman 232. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu menjadi penasehat bagi kita semua. Jadi setiap ada peristiwa kematian, kita jadikan dia sebagai nasihat bahwa pada satu saat nanti kita juga akan sama seperti orang yang meninggal dunia itu. Akan berhenti jantung kita berdetak. Napas kita sudah tidak ada lagi, dan kita akan dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong beramai-ramai, dan dimakamkan di pekuburan yang panjang kali lebarnya itu kurang lebih 2 kali 1 meter, tidak ada pintunya, tidak ada jendela, tidak ada lampu penerang, seperti yang kita saksikan bersama-sama. Kesitulah kita memaknai setiap kematian menjadi nasihat bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari-hari itu dipergilirkan di antara manusia. Susah, senang, kaya, miskin, hidup, mati, itu bergiliran. Jadi kita ini hakikatnya menunggu giliran kita. Nah, oleh karena itu, mari kita renungkan hadis Nabi ini, kita jadikan kematian-kematian yang terjadi sebagai penasihat bagi kita, bahwa kelak pada saatnya kita akan sama seperti almarhum dan almarhumah. Wa kharaja sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ilal masjid, dan keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ke masjid. Wa idza qaumun yatahaddatsuna wa yadhhakun. Tiba-tiba di masjid itu terdapat sekelompok orang yang berbincang-bincang sambil tertawa-tawa. Dalam masjid Nabi menemukan orang berbincang-bincang sambil tertawa. Faqala, maka Nabi bersabda, uzkurul maut, ingatlah terhadap kematian. Ama, ketahuilah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, lau alimtum ma a'lam, kalau kalian semua tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, niscaya kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis. Itu kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Bagaimana peristiwa-peristiwa di alam kubur, bagaimana peristiwa-peristiwa sesudah dibangkitkan, bagaimana
cemasnya kita ketika berdiri di padang mahsyar. Bagaimana pedihnya ketika kita harus dimampirkan di dalam neraka. Neraka yang apinya itu dipanaskan 3000 tahun. 1000 tahun pertama api itu dipanaskan sehingga dia berwarna merah. 1000 tahun yang kedua dipanaskan sehingga dia berwarna putih. 1000 tahun yang ketiga dia dipanaskan sehingga berwarna hitam yang pekat. Kalau kalian tahu, kata Nabi, apa yang aku ketahui tentang apa yang terjadi sesudah kehidupan kita ini, maka kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Wa'lam, dan ketahuilah, annal mauta, bahwasanya kematian itu amrun hailun azimun, satu perkara yang menggoncangkan, yang dahsyat, luar biasa. Wattafakkur fihi, dan berfikir pada ihwal kematian itu, yujibut tajafiya an daril gurur, memastikan kita menjauhkan diri daripada negeri yang penuh dengan tipuan. Wa qillatas surur, dan memastikan kita sedikit bersenang-senang di atas dunia ini. Wa ta'ahuba lahu, dan memastikan kita bersiap-siap untuk menghadapi kematian itu. Itu kalau kita memikirkan tentang kematian, maka kita akan menjauhkan diri dari negeri yang penuh dengan tipuan ini. Tidak terjerumus dan tenggelam di dalam kehidupan dunia. Dunia melulu yang kita runguk, tidak. Kemudian kita akan sedikit bersenang-senang, tidak bermegah-megah, tidak bermewah-mewah. Dan yang ketiga, kita pasti mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Itu kalau kita memikirkan ihwal kematian. Tapi kalau kita tidak memikirkannya, maka tidak akan ada yang tiga perkara ini. Kita akan terlena dengan kehidupan dunia. Kita akan mengambil jalan bermegah-megah, bermewah-mewah, dan kita tidak rajin beribadah, tidak rajin melakukan amal kebaikan sebagai persiapan kita menghadapi kematian. Naam, akan tetapi al-insanu idza dzakarahu biqalbin masyghulin, manusia itu apabila dia mengingat kematian dengan hati yang masih masyghul, dengan hati yang masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan dunia. Artinya dia mengingat kematian tidak dengan hati yang fokus. Ya. Kita kalau mengingat kematian itu harus dengan hati yang fokus. Apa artinya hati yang fokus? Hati yang memang kita khususkan untuk merenungkan tentang kematian itu. Nah, kalau kita mengingat kematian dengan hati yang masih terombang-ambing, hati yang masih disibukkan dengan dunia, la yazharu atharuhu fihi, tidaklah nampak bekasnya fihi padanya. Dek narak peti pengaruhnya, ya, sambil kita bermain-main, sambil kita menikmati keindahan, kemewahan dunia, lalu kita ingat kematian, maka tidak akan berpengaruh. Tapi coba selesai sholat, apalagi sholat malam, duduk tafakkur, renungkan tentang kematian, maka akan nampak bekasnya, yang tiga tadi itu. Fassabilu fihi an yufrigha qalbahu amma adahu, maka jalan padanya, jalan pada mengingat kematian itu adalah seseorang mengosongkan hatinya amma adahu, daripada kegiatan-kegiatan yang lain. Kosongkan hati. Wa yatafakkara fihi, dan dia bertafakkur, dia memikirkan pada ihwal kematian. Kama yatafakkara fi safarihi, sebagaimana dia memikirkan
perjalanannya. Allazi azama alaih, yang dia bermaksud kepadanya, fi birrin aw bahrin, di darat ataupun di laut. Jadi kalau orang sedang melakukan perjalanan, apalagi dia itu seorang supir yang mengendalikan kendaraan, maka pikirannya itu fokus, pikirannya itu khusus, dia memikirkan kemana arah perjalanan yang tepat. Kan? Kalau sopir itu dia macam-macam pikirannya, bisa jadi salah jalan dia. Fa innahu yakunul ghalibu ala qalbihi at-tafakkura fihi. Sesungguhnya orang yang musafir itu yakunul ghalibu ala qalbihi, adalah yang galib, yang biasa di dalam hatinya itu at-tafakkur fihi, memikirkan perjalanannya itu, wal isti'dad lahu la ghaira, dan mempersiapkan arah perjalanannya itu, bukan memikirkan yang lain. Jadi mari kita memikirkan kematian seperti seorang supir yang memikirkan arah daripada perjalanannya, khusyuk dia dalam memikirkan arah-arah perjalanannya itu, sehingga dia bisa sampai tepat pada tujuan yang diinginkannya. Fadilatu qasril amal wa dhammu tulihi, keutamaan pendek angan-angan dan celaan terhadap panjang angan-angan. Qala sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, idza asbahta, apabila engkau berada di waktu pagi, fala tuhaddits nafsaka bil masa, maka jangan engkau bicarakan dirimu di sore hari, atau jangan engkau ajak dirimu bicara tentang sore hari. Kalau engkau berada di waktu pagi, jangan pikirkan sore hari nanti. Kira-kira itu maknanya. Apa kebaikan yang bisa kalian lakukan di pagi hari, lakukan pada saat itu. Jangan bilang nanti sore saya bersedekah. Jangan bilang nanti sore saya berbuat kebaikan. Karena kita tidak tahu nyampe tidak umur kita sampai sore hari nanti. Wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis-sabah. Dan apabila engkau berada di sore hari, jangan engkau bicarakan dirimu di pagi hari. Jangan ajak bicara dirimu tentang pagi hari. Sore hari termasuk malam ini. Apa yang bisa kita kerjakan yang baik-baik pada malam ini, kerjakan. Jangan tunggu sampai esok pagi. Ya. Ada barang-barang orang yang belum kita bayar misalnya. Malam ini ada, kita pakai membayarnya. Jangan bilang saya bayar besok. Toh akan kita bayar juga. Kalau tidak kan berdosa kita. Bayar dia malam ini. Jangan bilang besok. Tidak tahu kita bisa tidak kita ketemu esok pagi. Ya. Kita kan suka menunda-nunda kebaikan-kebaikan itu. Nah itu yang tidak boleh. Ya. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang? Jangan tunda sampai besok pagi. Apalagi sampai minggu depan. Itu pesan daripada hadis yang tadi. Wa khudz min hayatika limautik. Ambil kesempatan hidupmu ini untuk kematianmu. Sekarang kita masih diberikan kesempatan hidup. Jangan sia-siakan hidup ini. Manfaatkan kesempatan kita masih hidup ini untuk kematian kita. Untuk bekal-bekal yang bermanfaat pada saat kematian kita nanti.
Wa min sihhatika li saqamika. Manfaatkan kesempatan sehatmu untuk masa sakitmu nanti. Sekarang kita sehat, mari kita rajin beribadah. Mari kita rajin menuntut ilmu. Mari kita rajin melakukan amal-amal kebajikan. Kita tidak tahu, jangan-jangan minggu depan kita sakit. Kita tidak bisa beribadah dengan baik, tidak bisa menuntut ilmu, tidak bisa melakukan amal-amal kebajikan. Mumpung masih sehat, manfaatkan dengan baik. Karena apalagi musim sekarang ini, ya, banyak orang yang kadang sehat, kadang sakit. Manfaatkan masa sehat ini, karena kita tidak tahu minggu depan, 2 minggu akan datang, kita akan jatuh sakit atau tidak. Mumpung kita sehat, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Fa innaka ya Abdullah, sesungguhnya engkau wahai Abdullah, ma tadri masmuka ghadan, engkau tidak tahu siapa namamu besok. Masihkah engkau bernama Abdullah besok, atau namamu besok adalah almarhum? Masihkah namamu Fatimah besok, ataukah besok namamu almarhumah? Ini Nabi yang mengatakan. Manfaatkan makanya masa hidup ini sebelum datang kematian. Manfaatkan masa sehat ini sebelum datang masa sakit kita. Jangan ditunda-tunda sampai esok hari. Besok kita tidak tahu nama kita masih seperti nama sekarang, ataukah sudah hilang nama kita, berganti almarhum dan almarhumah. Dahsyat ini pesan Nabi. Warawa Ali radhiyallahu an, dan meriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an, annahu alaihi salatu wassalam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna ashadda ma akhafu alaikum khoslatan, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas diri kalian, 2 perkara. Yang pertama, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan yang kedua, watulul amal, panjang angan-angan. Ini yang paling ditakutkan oleh Nabi kita, mengikuti hawa nafsu. Apa saja keinginan dirinya, dia harus mendapatkannya. Tidak peduli halal haram, tidak peduli boleh atau tidak, tidak peduli legal atau ilegal, tidak peduli membawa aib atau membawa kehormatan. Itu kalau kita pelihara ittiba'ul hawa ini, mengikuti hawa nafsu. Ya. Amma ittiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fa innahu yasuddu 'anil haq, sesungguhnya dia menghalangi seseorang dari yang hak. Hilang si hak-hak niki, hilang yang halal-halal niki, hilang yang sahih-sahih niki. Kalau kita memelihara ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kita nafsu ini ingin sepeda motor, punya orang kita ambil. Nafsu ini pingin gelang yang dipakai seseorang, diambil dengan paksa, dicopet dan lain sebagainya. Tidak peduli dia di mana dia mengambil itu, di halaman masjid atau di pasar-pasar. Pokoknya mengikuti hawa nafsu itu menghalangi seseorang dari kebenaran. Makanya jangan kita mengikuti hawa nafsu ini. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ini selalu menyuruh kita untuk hal-hal yang tidak baik. Wa amma tulul amal, adapun panjang angan-angan, fa innahu yujibul hubba lid dunya, sesungguhnya dia memastikan kita cinta terhadap dunia ini. Kalau kita panjang angan-angan, ya, maka cinta dunia yang akan didapatkannya. Ya, nanti saya akan membeli
mobil yang mewah, ya, maka hari demi harinya itu saja yang akan dipikirkan dan diupayakan, mengumpulkan uang untuk membeli mobil yang mewah. Saya ingin membangun rumah lantai 2 atau lantai 3, maka dia akan cinta dunia. Ke situ saja arah daripada pikiran dan kegiatan-kegiatannya. Jadi angan-angan kita itu tidak boleh terlalu tinggi. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, ala ketahuilah, innallaha ta'ala yu'tid dunya, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia ini. Dunia ini ya harta benda, pangkat jabatan, ya. Dunia ini diberikan oleh Allah kepada siapa? Man yuhibbu wa yabghad, kepada orang yang disukai dan orang yang dibenci. Orang mukmin diberikan dunia, orang kafir diberikan juga dunia. Orang yang disukai oleh Allah diberikan dunia, orang yang dibenci oleh Allah diberikan juga dunia. Buktinya penjahat-penjahat punya dia dunia, punya rumah, kadang punya kendaraan, punya harta. Tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah, tidak pernah naik masjid. Kerjaannya ya yang buruk-buruk itu, tapi punya dia dunia. Nah, itulah yang dimaksud ini. Kalau perkara Allah memberi, siapapun dia beri. Kalau urusan dunia, Allah memberikan dunia ini kepada hambanya yang dia sukai, juga kepada hambanya yang dia benci. Tetapi wa idza ahabba 'abdan ya a'tahul iman. Jika Allah mencintai seorang hamba, diberikan juga kepadanya iman. Kalau tidak dicintai hamba itu, dia tidak diberikan iman, hanya dikasih dunia saja. Alhamdulillah kita ini termasuk yang dicintai oleh Allah, diberikan kita iman dan diberikan kita dunia. Walaupun berbeda-beda, tetapi berbeda-beda keduniaan kita, tentu ada hikmahnya, tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Inna ala ketahuilah, inna lid-dini abna'an. Sesungguhnya bagi agama ini ada putra-putrinya. Jadi agama kita niki ada putra-putrinya, putra-putri agama. Walid dunia abna'an, dunia ini juga punya putra-putri, putra-putri dunia. Jadi ada putra-putri agama, ada putra-putri dunia. Fakunu min abna'id din, jadilah kalian semua putra-putri agama. Putra-putri yang memperhatikan dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Wala takunu min abna'id dunia, dan jangan kalian menjadi putra-putri dunia yang dari pagi sampai pagi lagi yang kalian urus hanyalah dunia, dunia dan dunia. Ini kata Nabi. Mari kita menjadi putra-putri agama yang mementingkan agama, menuntut ilmu agama dan mengamalkan agama. Jangan menjadi putra-putri dunia. Ala ketahuilah, inna dunya qadir tahalat. Sesungguhnya dunia ini hampir pergi. Jadi qadnya ini kalau dalam ilmu nahu lit taqrib, bukan lit tahqiq. Untuk makna hampir, bukan yang sudah terjadi. Sama dengan qad qamatis shalah, bukan salat sudah berdiri, kan belum salat, tapi salat hampir berdiri. Ya, inna dunya qadir tahalat. Dunia ini hampir pergi. Wahia muwalliyatun, dan dia sudah berpaling. Ya,
Kalau diibaratkan tamu, dia sudah keluar dari pintu rumah kita dan sudah memasang sandalnya bersiap-siap untuk pergi meninggalkan rumah kita. Ya. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, kemudian tamu itu pamit dan sudah membelakangi kita, itulah gambaran dunia. Dia sudah berpaling, sudah mau pergi. Tapi dia masih ada di halaman rumah kita. Dia mau pergi. Ya. Ala ketahuilah wa innal akhirata qad ja'at. Sesungguhnya akhirat hampir datang. Wahya muqbilah, dan dia sudah menghadap. Seperti tamu kita, dari kejauhan dia sudah kelihatan, tapi belum nyampe di rumah kita. Itulah akhirat. Dia sudah menghadap, cuma belum tiba saja. Belum datang. Hampir dia datang. Dan dia sudah kelihatan tanda-tanda kedatangannya. Ala ketahuilah, wa innakum fi yaumi amal. Sesungguhnya kalian berada pada hari untuk beramal. Sekarang ini kita berada pada hari untuk beramal. Laisa fihi hisab. Belum ada padanya penghisaban. Makin niki kesempatan te beramal. Dek mana arah hisab? Dek mana arah pertanggungjawaban? Ya. Ala ketahuilah, wa innakum tushikuna an tasiru fi yaumi hisabin. Sesungguhnya kalian semua hampir-hampir berada pada hari penghisaban. Laisa fihi amal, yang tidak ada padanya kesempatan lagi untuk beramal. Kalau sudah masuk kita ke alam kubur, itu sudah mulai hari penghisaban. Ada azab kubur di situ. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka sebelum mata ini terpejam selama-lamanya, sebelum jantung ini berhenti berdetak, sebelum napas ini sudah tidak bisa lagi berhembus, sebelum sekujur tubuh ini dingin dan kaku, marilah kita manfaatkan untuk beramal. Karena kalau nama kita sudah berubah menjadi almarhum atau almarhumah, sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk beramal. Nah, ini peringatan untuk kita semua. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ama tastahun, tidakkah kalian malu minallahi ta'ala, terhadap Allah ta'ala? Marak bahasan teh, ndek daripada ilek lek nenek, ndek daripada ilek tiba Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi yang bersabda. Qalu, sahabat berkata, wa ma dzaka ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, tajma'una ma la ta'kulun. Kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan. Kalau kalian tidak makan, tidak butuhkan, sedekahkan dia. Masih banyak orang yang membutuhkan. Kita kadang-kadang membeli roti banyak, sampai expired, kadaluarsanya itu tiba, masih banyak numpuk di rumah. Tak bisa kita makan. Kenapa tidak diberikan sebagian kepada orang lain? Kalian semua mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan. Itu menunjukkan kita tidak malu kepada Allah. Karena hamba-hamba Allah yang lain masih membutuhkan apa yang tidak kita makan itu. Wa ta'maluna ma la tudrikun. Dan kalian mengangan-angankan sesuatu yang tidak mungkin kalian capai. Terlalu jauh angan-angan kalian. Pekerjaan kita hanya menghasilkan uang sehari 50 atau 100 ribu. Tapi angan-anganmu ingin membeli rumah bertingkat-tingkat. Angan-anganmu ingin membeli mobil yang mewah. Kapan kalian bisa mencapainya? Malulah kepada Allah. Jangan mengangan-angankan sesuatu yang sulit untuk kalian gapai. Wa tabnuna ma la taskunun. Dan kalian membangun rumah-rumah yang tidak kalian tempati. Tak
tahu malu kamu kepada Allah. Marak ngeno bahasa Nabi itu. Kamu membangun rumah-rumah, tapi kamu tidak menempatinya. Kenapa tidak berikan kepada orang lain yang tidak punya rumah? Ya Allah. Ditanya kita ini. Ya, tidakkah kalian malu kepada Allah? Mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan. Mengangan-angankan sesuatu yang sulit kalian capai. Membangun rumah-rumah yang tidak kalian tempati. Banyak orang membangun rumah di sana sini tidak ditempati. Itu menunjukkan kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, Ishtara Usamah bin Zaid walidatan. Ya. Usamah bin Zaid pernah membeli ya anak onta, daging onta, ya. Ya, anak onta untuk dikonsumsi, ya. Bimi'ati dinarin, senilai 100 dinar, ila syahrin, hingga 1 bulan ke depan. Jadi dia membeli daging anak onta ini sampai 1 bulan. Untuk stok 1 bulan lamanya dia beli. Fasami'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didengar itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, "Ala ta'jabuna min Usamah? Tidakkah kalian heran dengan Usamah itu? Al-mushtari ila syahrin, yang membeli daging onta hingga 1 bulan ke depan. Inna Usamah la tawilul amal. Sesungguhnya Usamah itu panjang angan-angannya. Sini doang, ini ada panjang angan-angan. Ya, bisakah hidup sampai bulan depan? Ya. Jadi kita, apa yang bisa kita kerjakan? Itulah batas angan-angan yang harus kita miliki. Jangan angan-angan kita terlalu jauh melampaui kemampuan kita. Habis waktu kita untuk mewujudkan angan-angan itu, dan pasti mengorbankan akhirat kita. Walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, ma tarafat ainaya, tidaklah berkedip 2 mataku, illa zanantu, kecuali aku menyangka, anna sufraya la yaltaqiyan, bahwa 2 bagian tubuhku ini tidak akan menyatu lagi, hatta yaqbidallahu ruhi, karena Allah telah menggenggam, karena Allah telah mencabut nyawaku. Ini kata Nabi. Jadi Nabi teniki denawah, ya, setiap kali Nabi mengedipkan 2 matanya, selalu dia menyangka bahwa 2 tubuhnya ini tidak akan menyatu lagi, karena dia telah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala rafa'tu tarfiyya, wala rafa'tu tarfi, kata Nabi, dan aku tidak pernah mengangkat pandangan mataku. Fazanantu anni wadi'uhu, lalu aku menyangka akan bisa meletakkan kembali pandangan mata itu di tempat yang semula. Hatta uqbadha, karena aku telah diwafatkan oleh Allah. Begitu dekatnya Nabi ini, ya, merasakan kematian. Asal endonga, pasti dia menyangka ndak dia kubau nundak malik, karena nyawa ini sudah diambil oleh Allah. Wala laqamtu luqmatan, dan tidaklah aku menelan, ya, tidaklah aku mengunyah 1 suapan, illa zanantu, kecuali aku menyangka, anni la usiguha, bahwa aku tidak bisa menelannya, hatta aghassa biha minal maut, karena aku terhalang dengannya lantaran kematian. Ya, aghassa itu kembilat bahasa nanti, tersengkang. Ya, dan Abu Teme,
Jadi setiap Nabi ente ni mengunyah makanan, tak ada bau tebe, nasi ini nengke, karena tiba-tiba saya diwafatkan oleh Allah. Begitu dekatnya kematian itu terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan menganggap kematian itu masih jauh. Kita anggap kematian itu sudah dekat. Lalu kita bersemangat untuk memanfaatkan waktu ini dengan beramal ibadah dan melakukan amal-amal kebajikan yang lain. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ya bani Adam, wahai manusia, in kuntum taqilun, jika kalian memang berakal, fa'uddu anfusakum minal mauta, anggap dirimu itu di antara orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, innama tu'aduna la'atin, sesungguhnya apa yang kalian dijanjikan itu sudah dekat. Kematian yang dijanjikan oleh Allah itu sudah dekat. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kalian bisa melemahkan atau menolaknya. Nah, ini pesan-pesan Nabi kita berkaitan dengan kematian ini, tidak lain dan tidak bukan supaya kita memanfaatkan kesempatan masih hidup ini untuk memperbanyak amal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. Ya, inilah jamaah sekalian pengajian kita pada malam hari ini. Semoga kita bergairah dan tergugah untuk memanfaatkan waktu demi waktu kita ini dengan amal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah dan diberikan umur yang panjang agar kita bisa memperbanyak amal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna 'an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulla syai' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.